Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faidatul Hikmah, semester 5 dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi pengetahuan terkait dengan teori pemidanaan. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran ataupun penggolongan. Nah, apa saja teori dari pemidanaan itu? Simak video berikut ini ya. Pertama-tama perlu kita ketahui bersama nih, apa sih sebenarnya teori itu. Nah teman-teman, dari pendapatnya George Bevold menyebutkan bahwa teori merupakan bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya apa? Artinya teori bukan saja sesuatu yang penting, tetapi lebih dari itu, karena sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis. Teman-teman sekalian, teori tujuan pemidanaan dalam literatur disebutkan berbeda-beda, namun secara substansi sama. Teori-teori tujuan pemidanaan tersebut pada umumnya ada 3 teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan. Apa 3 teori tersebut? Pertama adalah teori absolut atau teori retributif. Yang kedua, teori relatif atau teori tujuan. Dan yang ketiga adalah teori integratif atau gabungan. Yang pertama kita bahas terkait dengan teori absolut. Nah, teori absolut ini merupakan teori tertua setua sejarah manusia. Pembalasan atau faculty yang dimaksud oleh teori ini adalah kepuasan hatilah yang dikejar. Teori retributif ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri. Teori retributif ini atau teori absolut ini mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau, melihat apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena dianggap si pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya, sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan. Oleh karena itulah teori ini dibenarkan secara moral. Itulah mengapa Karl O. Christiansen mengidentifikasi 5 ciri pokok dari teori absolut atau teori retributif, yakni pertama, tujuan pemidanaan hanya sebagai pembalasan. Kedua, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain. Ketiga, kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan. Dan yang keempat, pemidanaan harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku. Kelima, pidana sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki dan meresosialisasi pelaku. Nah, selanjutnya, Nigel Walker menjelaskan bahwa ada 2 golongan penganut teori retributif dan teori absolut. Pertama, penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Kedua, penganut teori retributif tidak murni yang dibagi lagi menjadi teori retributif terbatas atau pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, dan teori retributif distribusi. Artinya, pidana harus dirancang pada tujuan pembalasan dengan batasan yang tepat dan restribusi beratnya sanksi. Akan tetapi, Nigel Walker mengakui hanya penganut teori retributif murni yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pemidanaan. Nah, teman-teman, terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, di dalam teori ini, teori absolut atau teori relatif, menjelaskan bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, temannya, ataupun keluarganya. Kemudian, pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat bahwa setiap ancaman yang merugikan akan diberi imbalan yang setimpal. Kemudian terakhir adalah pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara kejahatan yang dilakukan dengan ancaman pidananya. Jadi setimpal. Kita memasuki teori yang kedua, yakni teori relatif atau teori tujuan. Nah, pada pokoknya teori relatif atau teori tujuan ini berporos pada 3 tujuan utama pemidanaan. Yang pertama adalah preventif, yang kedua deterrence, dan yang ketiga reformatif. Nah, kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu poros dari 3 tujuan utama pemidanaan teori relatif. Nah, yang pertama adalah preventif. Tujuan utama dari teori relatif yang pertama adalah tujuan preventif, yakni pemidanaan merupakan
suatu upaya untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tujuan deterrence. Tujuan deterrence ini merupakan suatu tujuan untuk menakuti agar menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini pun dibagi dalam 3 lagi. Nah, yang pertama adalah tujuan yang bersifat individual, yaitu dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali. Kemudian tujuan yang bersifat publik, yaitu agar masyarakat lain takut untuk melakukan kejahatan. Dan tujuan jangka panjangnya yaitu agar dapat memelihara keajiban sikap masyarakat terhadap pidana. Kemudian yang terakhir adalah tujuan reformatif atau perubahan. Tujuan ini untuk mengubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Nah, bagaimana sih konsep dari teori relatif ini? Nah, konsepnya adalah bahwa teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau balas dendam atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, menurut teori ini bahwa pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih bermanfaat. Nah, pidana yang ditetapkan bukan karena ada orang yang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman bahwa pidana itu ditetapkan bukan karena ada orang yang melakukan kejahatan, tapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Itulah tujuan dari teori relatif ini. Teori relatif ini melalui hukum pidana hendak melakukan tertib sosial dengan tujuan pencegahan terhadap kejahatan. Jadi, prevensi umum ini menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, dilakukan dengan menakuti melalui jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Keberatan terhadap prevensi umum ini ialah digunakannya penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum tercapai. Dan memasuki teori yang terakhir, yaitu teori gabungan. Teori gabungan atau teori modern ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif, yakni tujuan dan absolut pembalasan sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu digandaginya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif. Dalam hal ini, saya berpandangan bahwa terdapat kelemahan dari teori absolut. Yang pertama adalah dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang ada. Yang kedua, apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana? Ini menjadi suatu tanda tanya besar. Dan yang kedua adalah kelemahan teori tujuan. Nah, yang pertama, dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti. Maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat, sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan. Kemudian yang kedua adalah kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya, jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan. Yang ketiga adalah sulit untuk dilaksanakan dalam praktek, bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman terkait dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Ubi societas ibi jus, di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum itu hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dah.